Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika. Yang baru Anda saksikan tadi adalah janji para capres dan juga cawapres berkaitan dengan sektor pajak. Namun pemirsa, baru-baru ini di awal tahun ada sejumlah kebijakan pajak yang kemudian harus diketahui. Yang pertama terkait dengan pajak hiburan. Kemudian juga adanya wacana untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin untuk menutupi subsidi dari LRT dan juga kereta cepat. Bagaimana kemudian komitmen dari para capres dan juga cawapres? Apakah nanti akan kebijakan ini dan bagaimana pula respon dari tim SES terkait dengan kebijakan ini? Malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan langsung satu persatu. Yang pertama, anggota Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin, Bapak Wijayanto Samiri. Selamat malam, Pak Wija. Selanjutnya, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Bapak Derajat Wibowo. Pak Derajat, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bapak Pompida Hidayatullah. Pak Pompida, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di sebelah kanan saya sudah ada tim SES dari masing-masing kubu, dan kemudian di sebelah kiri saya sudah ada panelis kita, ekonom Mas Yanuar Rizky. Selamat malam, Mas Yanuar. Malam, Mbak. Oke, kita langsung mulai saja. Tadi mungkin kita sudah membahas ada dua, pajak hiburan dan juga pajak motor. Kita akan terlebih dahulu mendalami pajak motor. Ini khususnya untuk para tim SES. Berkaitan dengan pajak motor, ini ada wacana untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin untuk menutupi subsidi LRT dan juga kereta cepat. Bagaimana respon dari tim SES sendiri? Apakah akan berkomitmen para capres untuk mewujudkan ini? Dari 01 Pak Wija terlebih dahulu. Makasih Mbak Agita. Jadi tujuan pajak itu macam-macam, tapi yang paling penting adalah sumber penerimaan negara dan merupakan mekanisme untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kalau kita lihat dari penerimaan negara, ya barangkali ada tambahan penerimaan negara. Tapi dalam aspek pemerataan, nah ini merupakan pertanyaan besar. Karena motor dipajakin untuk LRT dan untuk kereta cepat. Kalau kita lihat konsumen dari kereta cepat dan LRT, itu masyarakat menengah dan masyarakat atas. Kalau kita lihat tarifnya gitu ya. Dan konsumen pengendara motor itu kebanyakan adalah masyarakat menengah bawah hingga bawah. Kita bandingkan saja, kita survei saja. Mereka yang naik motor alasannya kebanyakan karena ini yang paling murah. Gitu ya. Sehingga memajaki masyarakat bawah kemudian untuk dinikmati oleh masyarakat menengah atas itu justru memperburuk ketimpangan. Jadi tujuan pajak untuk pemerataan itu tidak tercapai. Apalagi kalau kita bedah kereta cepat LRT Jabodetabek. Proyek ini adalah proyek yang tidak direncanakan dengan baik. Sehingga anggarannya meledak. Kereta cepat misalnya didesain dengan anggaran 77 triliun, tapi ada eskalasi sehingga 108 triliun. Kemudian penumpangnya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Yang pertama, tidak dari tengah kota ke tengah kota, tapi dari pinggir kota ke pinggir kota. Mereka yang menggunakan kereta cepat itu merasa tidak efisien, begitu ya. Sehingga jumlah penumpang itu tidak sesuai harapan. Nah, LRT Jabodetabek itu juga ada salah desain. Yang pertama, kalau kita lihat desain stasiun dan lain sebagainya itu terlalu masif, terlalu besar, terlalu mahal. Kemudian kalau kita lihat letak stasiunnya, itu juga di tempat-tempat yang sebenarnya bukan merupakan hub transportasi. Tidak ada feeder dan lain sebagainya. Kemudian kita juga lihat desain relnya. Ini agak teknis ya. Harusnya pakai rel yang sempit, ini pakai rel lebar. Kalau pakai rel sempit, kereta ini, LRT ini bisa menggunakan jalur komuter lain yang ada. Bergabung, stasiunnya nggak perlu sendiri dan lain sebagainya. Tetapi didesain lebar sehingga harus ada stasiun sendiri, jalur sendiri dan lain sebagainya. Kosnya jadi mahal. Nah, apakah kemudian inefisiensi itu yang menyebabkan biaya investasi mahal, yang menyebabkan jumlah penumpang tidak sesuai harapan, yang menyebabkan operating cost mahal,
itu kemudian dibebankan kepada mereka yang sehari-hari mengendarai motor. Saya rasa ini asas keadilan tidak terpenuhi. Kalau kita lihat paparan Pak Anies tadi, ketika bicara di Kadin, beliau mengatakan prinsip pajak itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Jadi dalam konteks ini tidak terpenuhi. Kalau tadi pertanyaan Mbak Gita, lalu Amin bagaimana? Apakah akan melanjutkan rencana tersebut? Jawabannya jelas, tidak. Tetapi PR yang paling penting, seringkali kebijakan di Indonesia itu top down. Seorang pejabat mengatakan A, B, C, D, kemudian ujung-ujungnya dalam hitungan sebulan, 2 bulan muncul. Apakah itu PP, apakah itu Perpres, atau Permen, Kepmen. Nah ini yang harus kita rubah. Menyusun kebijakan itu tidak boleh top down, tapi harus ada proses teknokrasi, diskusi dengan stakeholder, masyarakat, pemakai untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi itu masukan kami. Makasih. Baik, kita sudah melihat bagaimana posisi dari tim ses atau paslon 01 dari posisi Amin. Sekarang langsung ke 02, Pak Derajat silakan. Iya, kalau soal itu khusus yang pajak kendaraan bermotor itu kan baru wacana ya, pajak hiburan. Tapi gini, kita lihat standing positionnya dulu. Pajak hiburan dan pajak kendaraan bermotor itu munculnya adalah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disahkan. Ya, itu undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kan adanya di dalam sana. Sebelumnya sudah ada, tapi kemudian di situ dibuatkan. Undang-undang itu disetujui oleh 8 fraksi. Yang menyampaikan undang-undang itu di rapat paripurna itu namanya Mas Fathan dari PKB. Cawapresnya tempatnya Mas Wija. Jadi kalau Mas Wija mau protes, protes dulu dong ke cawapresnya. Ya, dari PKB yang menyampaikan di rapat paripurna. Ya, semua fraksi setuju kecuali satu, PKS. Karena PKS kan waktu kampanye sebelumnya kan mengusung menghapuskan pajak kendaraan bermotor. Nah, usulan itu kan ditolak oleh semua fraksi yang lain ya. Jadi PKB, Nasdem setuju, di sebelah kanan saya PDI setuju, malah yang paling besar di sana ya. Kemudian P3 setuju, tentu di paslon 2 juga setuju. Jadi itu adalah kesepakatan dari semua ada di 1, 2, 3 ini ada. Ya. Oke, itu yang pertama. Jadi standing position-nya itu. Kedua, ya. Pajak tersebut itu adalah domainnya Kementerian Keuangan, ya. Jadi karena dia katakanlah Pak Luhut yang mewacanakan, tapi nanti ujungnya itu harus ada di Kementerian Keuangan. Pajak hiburan itu domainnya Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi ini adalah kebijakan teknokratis yang dan sudah diumumkan lama. Jadi kalau pajak hiburan kenapa baru ribut sekarang? Itu sudah diumumkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sudah diumumkan. Jadi makanya masyarakat juga perlu melihat kalau ada kebijakan tolong dipelajari sehingga tidak pada saat sudah diterapkan baru kemudian kita ribut gitu ya. Ini buat pelajaran buat kita semua ya. Baik. Nah, kalau soal posisi kita tentu ya jelas kita Pak Prabowo kan sudah menjelaskan. Kita akan gali dari sumber-sumber lain. Jadi bukan sumber-sumber yang kira-kira akan membebani rakyat. Jadi wacana itu saya rasa kalau di Prabowo Gibran tidak akan diteruskan ya. Kita seperti yang sering saya sampaikan sudah punya sumber yang bisa untuk membiayai semuanya. Terima kasih. Baik. Sudah punya sumber-sumber lain, kemungkinan juga tidak akan diteruskan. Kalau dari 03 silakan Pak. Ya. Pak Ganjar Pranowo ini adalah presidennya rakyat. Artinya tentu keberpihakan pasti kepada rakyat terlebih dahulu. Nah, di dalam konteks pajak kendaraan dalam bentuk motor ya, bukan kendaraan bermotor, tapi dalam bentuk motor nih yang diutamakan. Tidak hanya bahwa motor ini adalah basis moda transportasi last mile-nya daripada orang-orang tadi, menengah ke bawah. Tidak hanya itu saja, tapi juga mereka menggunakan ini sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kebanyakan motor ini digunakan ya selain untuk katakanlah ojol begitu ya, tapi juga ada hal-hal yang dipakai untuk dagang, dipakai untuk kemudian macam-macam ya. Jadi
kalau kemudian biaya di dalam konteks pajak ini sebenarnya kalau diarahkan ke yang namanya budaya untuk menggunakan LRT ataupun kereta cepat begitu ya, ini mungkin kurang relevan. Tapi misalnya katakanlah ada satu lagi, ada alasan saya baca tadi. Alasannya katanya supaya mengurangi polusi udara, kan gitu. Nah, coba dicek lagi gitu sebenarnya bahwa basis sumber polusi udaranya di mana. Dan apakah dengan meningkatkan ini akan kemudian bisa mengganti basis kebiasaan orang menggunakan kendaraan ini. Nah, kalau kemudian tidak ada dampaknya, untuk apa dinaikkan sehingga kemudian menjadi beban. Kemarin ada paslon yang ngomong tentang namanya greenflation gitu. Jangan-jangan ini ada potensinya greenflation ke depan gitu kan. Jadi lucu ini antara anak sama bapaknya kok bisa-bisa beda gitu kan. Nah, Baik. terus intinya di dalam posisi kami di nomor 3, jelas-jelas ini nggak kurang relevan ya. Karena apa? Pertama nih, sekarang nih barang-barang sudah sangat mahal. Barang-barang pokok sudah mahal dan kemudian potensi naiknya bahan bakar dan kemudian juga ya kehidupan lagi kurang enak lah. Ada yang mau bagi-bagi gitu kan sembako banyak-banyak gitu kan. Tapi itu adalah program negara, bukan programnya pihak tertentu. Oke. Nah, jadi kembali kepada basis itu adalah momen yang tidak tepat dan menurut kami juga kita akan bagaimana kemudian kita bisa menciptakan satu basis ya green transition yang berwibawa dan memang benar-benar memberikan impact tanpa harus mengorbankan basis kehidupan rakyat kira-kira. Baik. Kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan dari masing-masing tim ses. Nanti usai jeda pemirsa kita juga akan dengarkan bagaimana komentar dari panelis kita. Namun sesaat lagi pemirsa, Indonesia Business Forum akan segera kembali.